Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat menikmati berkat Tuhan di hari yang baru ini. Puji Tuhan, renungan pagi hari ini saya beri judul Menguasai Diri. Kita akan membaca ayat firman Tuhan dari surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-4. Dikatakan demikian. Roma pasal 8 ayat yang ke-4 berbunyi, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Menguasai diri dalam bahasa Yunaninya disebut dengan ekrateia, yang artinya suatu kebajikan yang lahir dari seorang yang mengendalikan hasrat atau gairah manusiawinya. Dalam pengertian lain, menguasai diri merupakan satu kemampuan untuk seseorang mengendalikan atau mengontrol pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan saya menyimpulkannya melalui ayat dalam Roma pasal 8 ayat yang keempat bagian B, yaitu tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Jadi orang yang menguasai diri adalah orang-orang yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh, yaitu Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hal yang harus kita sadari dalam hidup ini adalah bahwa kemenangan atau keberhasilan tertinggi seseorang adalah ketika ia sudah menang atas dirinya sendiri. Atau dalam bahasa keseharian sering disebutkan sudah selesai dengan dirinya sendiri. Sehingga keakuannya tidak lagi menjadi topik utama atau penguasa utama di dalam hidupnya. Karena keakuan adalah musuh terbesar manusia. Di dalam Galatia 5 pasal ke-16, Galatia 5 ayat yang ke-16 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Satu-satunya cara untuk kita dapat menguasai diri adalah hidup oleh roh. Bapak Ibu Saudara mungkin pernah berpikir dan bertanya di dalam diri sendiri, bagaimana caranya saya bisa menang atas diri saya? Bagaimana caranya saya bisa menguasai diri saya sedangkan tuntutan hidup yang kita jalani sangat berat? Ketika kita belajar tentang mengontrol diri ini, kita seperti sedang membaca sebuah dongeng yang hanya bisa hidup dalam imajinasi kita. Tetapi syukur kepada Allah yang dengan tidak terbatas telah memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita semua, sehingga kemenangan besar ini bisa kita raih. Di dalam Galatia 5 ayat 22-23 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Allah sudah mengaruniakan semua itu, termasuk penguasaan diri di dalam hidup kita. Dan yang perlu kita lakukan adalah usaha untuk mengeluarkan buah tersebut. Satu-satunya cara adalah dengan hidup menurut roh. Jika kita hidup menurut roh, kita pasti bisa untuk hidup menguasai diri. Kita pasti menang atas diri kita sendiri. Selanjutnya, apa indikasi kita adalah orang-orang yang hidup menurut roh? Apa indikasi jika kita sudah menguasai diri dan menang atas diri sendiri? Saya
mencoba menganalisanya dari pengertian-pengertian tentang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Saya menemukan beberapa hal, yaitu jika kita hidup menurut roh, maka perilaku kita akan positif. Perilaku kita, pikiran kita, ya, perilaku itu adalah buah dari pikiran kita. Pikiran yang positif akan menghasilkan perilaku yang positif. Kemudian kita pasti akan menghindari hal-hal yang merugikan orang lain. Jika kita hidup menurut roh, kita akan menghindari hal-hal tersebut. Kita tidak akan hidup dengan merugikan orang lain. Kemudian kita akan mampu beradaptasi dengan norma sosial dan moral yang benar. Orang-orang yang menguasai diri adalah orang-orang yang mampu beradaptasi dengan norma-norma sosial yang berlaku dan hidup sesuai dengan moral yang benar. Kemudian tidak mudah berkompromi dengan dosa dan tidak mudah menilai orang lain dengan kacamata manusia. Jika kita hidup menurut roh, indikasi-indikasi ini akan terlihat dalam diri kita. Jika kita memperhatikan ayat awal yang kita baca tadi di dalam Roma 8 ayat keempat a, dikatakan supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Tuntutan hukum Taurat yang digenapi di dalam kita bukan suatu sistem untuk kita beroleh keselamatan. Ketika kita melakukannya kita selamat, bukan. Tetapi tuntutan hukum Taurat yang digenapi di dalam kita adalah satu panduan moral bagi kita yang sudah diselamatkan oleh darah Yesus. Tuntutan hukum Taurat itu adalah panduan moral bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Sehingga jika kita menguasai diri, maka indikasi-indikasi yang saya sebutkan tadi pasti akan terlihat dalam diri kita. Matius 5 ayat 20 dikatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Permasalahan terbesar orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah permasalahan moral. Dan Tuhan Yesus mengingatkan kepada para muridnya untuk hidup lebih benar dari orang Farisi dan ahli Taurat yang sangat fasih mengajar kebenaran firman Tuhan. Orang yang menguasai diri adalah orang yang menang atas diri sendiri. Orang yang mampu hidup berperilaku benar. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya kami menang atas diri kami sendiri. Kami bisa menguasai diri kami sebab Roh Kudus ada di dalam kami. Kami mengucap syukur atas berkat firman pagi hari ini. Kami akan jalani hari ini dengan sukacita bersama-sama dengan Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
pedangku, dengan tangan kananmu. Yesus memberi